Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 134 Julian Mangreen. Begitu suaranya jatuh, semua orang tertawa. Hitung aku, kata Guo Zilian dengan tidak sabar. Oke, hitunglah. Lin Yu tersenyum, berpikir bahwa dia masih menyerbu ke dalam pistol. Anda gila. Jiang Yan buru-buru meraih Lin Yu dan mengedipkan mata padanya. Meskipun dia tidak bertaruh pada batu, dia juga tahu bahwa jika ke-9 batu berwarna hijau, itu adalah mimpi bodoh. Apalagi, ketika Lin Yu memilih batu, dia sedang menonton di samping. Dia terlalu tidak mau untuk melihatnya. Sentuh saja dan pergi. Jadi bagaimana dia tidak khawatir tentang itu sekarang, dan begitu Lin Yu kalah, dia juga akan lelah. Lin Yu akan diturunkan ke generasi berikutnya, dan dia harus mengikuti generasi berikutnya. Jangan khawatir, kamu mungkin memiliki 2 putra lagi dalam beberapa saat. Lin Yu berkedip pada Jiang Yan dan berkata sambil bercanda. Jiang Yan mencubitnya dengan marah, dia merasa bahwa dia akan menjadi menantu orang lain dalam beberapa saat. Ayo pergi, potong langsung. Zhong Fan mendesak Lin Yu. Lin Yu mengambil batu itu dan pergi ke mesin pemotong, dan para penonton buru-buru mengikutinya. Master pemotongan mendengar percakapan antara Lin Yu dan Zhong Fan barusan, dan tidak bisa membantu tetapi bergegas ke Lin Yu dan berkata, anak muda, tidak layak bagimu untuk membuat taruhan semacam ini demi pertarungan. Aku telah memotong batu selama lebih dari 20 tahun. Jangan sebut memotong 9 potong dan hijau penuh, bahkan memotong 3 potong, saya bahkan tidak pernah memotongnya. Jika begitu mudah menghasilkan hijau, itu tidak akan disebut judi. Tuan, Anda harus berhati-hati saat memotongnya sebentar. Orang-orang di sini semuanya adalah batu hijau, jangan dipotong sampai pecah. Zhong Fan berkata kepada Tuan Kuter dengan nada sedikit mengejek. Baiklah, kamu harus hati-hati, Tuan, usahakan untuk memotong batu itu sehalus mungkin, dan akan terasa enak ketika mereka memakannya nanti. Lin Yu juga membalas dengan samar. Jiang Yan sedikit terdiam, tidak tahu dari mana kepercayaan diri Lin Yu berasal, tetapi dia tidak bisa membujuknya karena temperamennya, dan dia hanya bisa mengandalkannya. Jika dia menderita kehilangan kedua, biarkan orang lain menjadi istrinya. Bagaimanapun juga, kawinilah ayam dengan ayam, anjing dengan anjing, dan orang bodoh dengan kebodohan. Om. Raungan besar teringat bahwa pemotong batu mengambil sepotong batu terkecil dan meletakkannya di bawah bilah untuk memotongnya, dan puing-puingnya terciprat dalam sekejap. Warna hijau muncul di kabut putih, dan kemudian batu kecil itu terbelah menjadi 2, memperlihatkan 2 permukaan potongan biru hijau yang bersih. Oh, penuh dengan warna hijau. Batu pecah kecil seperti itu penuh dengan warna hijau. Luar biasa. Ini menghasilkan banyak uang. BGS. Air biru tua di dalam kayu, begitu sedikit kapas, pasti sangat transparan saat dibuang. Jika itu gelang, setidaknya 1 juta. Saya telah menghasilkan banyak uang, saya kira harganya 1 atau 2.000 jika saya membelinya. Setelah kerumunan orang melihat pesawat yang dipotong dengan jelas, mereka tidak bisa menahan keterkejutan, mereka tidak menyangka batu kecil yang memalukan itu bisa dipotong penuh dengan warna hijau. Jiang Yan sedikit terkejut, dia tidak bisa membantu tetapi melirik Lin Yu dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya dalam hatinya bahwa batu yang diambil bajingan ini begitu kuat. Warna kulit Zhong Fan dan Guo Zilian tidak bisa membantu tetapi berubah. Setelah saling memandang, Zhong Fan berkata dengan tenang, lanjutkan. Toh masih ada 8 batu, yang ini bisa dipotong penuh warna hijau, hanya bisa dikatakan, He Jiarong, beruntung. Om. Pemotong berbunyi lagi, dan batu bergema menjadi 2. Hijau penuh.
Masih hijau penuh. Spesies ketanbing, sungguh menakjubkan, sangat beruntung. Bukankah setiap bagian benar-benar penuh dengan warna hijau? Mustahil, $2 akan lebih bagus. Kerumunan banyak berbicara. Wajah Zhongfan dan Guo Zilian tidak cantik, tapi mereka tidak terburu-buru. Masih ada $7. Luangkan waktu Anda. Om. Penuh dengan warna hijau. Om. Penuh dengan warna hijau. Saat satu batu dibelah, seruan penonton semakin keras dan emosi semakin heboh. Mereka semua menegakkan leher dan melihat ke dalam dengan penuh harap. Dengan upaya sebatang dupa, 8 batu telah dibelah, semuanya penuh dengan warna hijau. Wajah Zhongfan dan Guo Zilian membiru, dengan keringat dingin di dahi mereka, dan mereka terasa seperti mimpi, bagaimana bisa 8 batu yang tidak mencolok itu dipotong menjadi hijau. Tidak peduli seberapa berpengalaman veteran memilih, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada yang salah. Ini sangat aneh. Keduanya hanya bisa menggantungkan harapan pada batu terakhir, jika yang ini digunting dan diisi warna hijau, keduanya akan tamat. Om. Pemotong batu menyalakan mesin lagi, dan tangan yang memegang batu bergetar sedikit, dan hatinya sangat tegang, karena takut batu itu akan runtuh. Dia telah berkecimpung dalam bisnis ini selama bertahun-tahun, dan tidak pernah menemukan pemandangan yang begitu mengejutkannya. Jika dia benar-benar memotong 9 potong hijau, dia akan terkenal di lingkaran batu. Lalu datanglah kepadanya untuk memotong batu itu sepenuhnya. Ada aliran tanpa akhir, bukan untuk hal lain, hanya untuk keberuntungan. Orang-orang yang hadir semuanya seperti ahli pemotong batu, wajah mereka penuh ketegangan, dan mereka diam-diam berdoa agar mereka harus penuh dengan warna hijau. Untuk dapat menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri, mereka akan memiliki modal yang membanggakan di lingkaran batu untuk paruh kedua hidup mereka. Penuh dengan warna hijau. Sebelum batunya dipotong, si pemotong batu memimpin untuk berbicara. Dari sudut pandangnya, dia sudah melihat permukaan potongan dengan jelas. Tidak hanya penuh dengan warna hijau, tapi juga kaca berkualitas tinggi. Begitu suaranya jatuh, batu itu terbelah menjadi 2 bagian, 2 bagian itu murni dan hijau. Tuhan, 9 yuan penuh dengan warna hijau. Luar biasa, luar biasa. Tidak ada penyesalan. Melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, aku tidak menyesal dalam hidupku. Adik kecil ini dewa, dewa absolut. Para penonton sangat bersemangat sehingga mereka bahkan mengaku memuji Lin Yu. Wajah Zhongfan dan Guozi sudah pucat karena ketakutan, keduanya mengedipkan mata satu sama lain dan mulai menggerakkan kaki mereka, berniat untuk menyelinap pergi sementara kerumunan tidak memperhatikan. Dr. Zhong, ada apa denganmu, apa kau ingin lari? Kalau begitu kau anakku. Lin Yu melihat gerakan kecil mereka di matanya dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Wajah Zhongfan dan Guozi tiba-tiba bergetar. Zhongfan berbalik dengan wajah tenang, dan berkata dengan dingin, makan dan makan, siapa yang takut pada siapa? Setelah berbicara, dia berjalan ke mesin pemotong dalam 2 langkah dan melihat potongan hitam besar dan kecil di tanah. Dia ragu-ragu dan berjuang dalam hati. Jika dia makan ini, dia masih tidak tahu apa konsekuensinya. Wajah Guozi sudah melangkah 2 langkah, meraih batu sisa di tanah dan mengisinya ke dalam mulutnya. Ketika Zhongfan melihat ini, dia harus jongkok dan mulai makan dengan ekspresi malu, dia hampir muntah begitu dia mengambil gigitan pertama. Spar bekas ini sangat kasar dan memiliki bau yang aneh, yang sangat sulit untuk ditelan. Dia menangis dan air matanya hampir keluar. Wajah karakter nasional tidak lebih baik dari dia, wajahnya pahit, dan dia menelan dengan keras, hanya merasakan sakit tenggorokan batu yang membara. Kerumunan penonton mencibir penampilan mereka, bahkan banyak orang yang mengeluarkan ponselnya untuk berfoto dan merekam video, layaknya menonton monyet di kebun binatang.
Diperkirakan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, tidak satu pun dari keduanya akan memiliki muka untuk bercampur dalam lingkaran perjudian. Dr. Zong, jika Anda selesai makan begitu banyak limbah, itu akan membunuh Anda. Saya sarankan Anda memilih opsi kedua, kata Lin Yu dengan sedikit menertawakan. Lupakan. Jiang Yan berjalan mendekat dan berbisik kepada Lin Yu. Bagaimanapun, dia dan Zong Fan adalah rekan kerja di rumah sakit yang sama. Oke, dokter, Zong, jangan makan. Karena istriku memohon padamu, kali ini aku akan melepaskanmu, tapi aku menyarankanmu untuk melakukan hal-hal yang kurang etis di masa depan. Melihat mereka hampir disiksa, Lin Yu melepaskan mereka. Zong Fan dan Guo Zilian segera memuntahkan batu dari mulut mereka, lalu menggali tenggorokan mereka, mencoba memuntahkan batu itu. Lin Yu melirik mereka dengan jijik, segera mengemasi 9 batu kasarnya, dan membawa Jiang Yan dan He Jinxiang ke bawah. Ketika penonton berpikir untuk mencarinya, dia sudah menyelinap pergi. Ketika saya kembali, Lin Yu takut batu-batu kasar itu akan pecah, jadi dia memasangnya di kursi penumpang dengan tali. Dia ingin lari ke belakang untuk duduk bersama Jiang Yan dengan wajah. Hanya ada satu tempat duduk. Bagaimana kita bisa duduk? Jiang Yan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, atau letakkan kotak kertas dan duduk di bagasi. Begitu banyak orang, kita bisa melakukannya, aku akan memelukmu. Lin Yu tersenyum pada Jiang Yan dengan jahat. Tahan saya. Jiang Yan bertanya tanpa sadar, lalu segera bereaksi, wajahnya langsung memerah. Jika Lin Yu memeluknya, bukankah itu berarti pantatnya akan duduk di pangkuannya? Itu tidak murah, bajingan ini. Jika kamu tidak senang, maka kamu duduk di bagasi. Lin Yu berkata sambil menyeringai, lalu bergegas satu langkah pada satu waktu, dan duduk di kursi belakang terlebih dahulu. Kamu ingin tidak tahu malu? Jiang Yan mengutuk dengan marah. Saudaraku, kamu terlihat seperti istri tua dan istri tua. Kenapa kamu malu? Betapa nyamannya duduk di pangkuannya. Bantal besar jauh lebih tidak nyaman daripada tempat duduk. He Jinxiang berkata sambil tersenyum, merasakan bahwa keduanya Lin Yu ini juga sangat menarik, berkelahi satu sama lain, ini disebut cinta. Faktanya, Lin Yu juga menantikan Jiang Yan untuk duduk. Ketika dia melihat pantat Jiang Yan pagi ini, dia memiliki perasaan khusus, jadi dia sengaja menciptakan kesempatan seperti itu untuk membiarkan Jiang Yan duduk di pangkuannya, sehingga dia bisa memanfaatkan kesempatan itu. Terutama jalan ini pasti akan bergelombang. Memikirkan pemandangan seperti itu, Lin Yu merasa mimisan akan segera keluar. Melihat Jiang Yan masih ragu-ragu, Lin Yu dengan cepat menepuk pahanya, berkedip dan berkata, Saudari Yan, apa yang masih kamu lakukan? Ayo bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.